Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di channel Cigobong Ria di acara Ngobras, ngobrol bareng Kang Asep. Kali ini saya sudah ada di daerah Parung ya, tepatnya di rumah salah seorang ketua partai yang ada di Kabupaten Bogor, yaitu Partai Solidaritas Indonesia. Dan kebetulan ketuanya sudah ada di samping saya. Ya, siapakah dia? Saya perkenalkan ya. Beliau adalah Dr. Andes Mualim Daud. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat selalu, Kang Asep. Ya. Kali ini kita bincang-bincang santai ya Ketua ya. Siap. Gimana sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu, menjaga stamina menjelang pemilu 2024. Kelihatannya udah siap ya, udah pemilu 2024 ya. Iya. Alhamdulillah. Nah kita ingin menanyakan bincang-bincang singkat aja ya sore hari ini. Betul ini sore ya, Ketua ya. Ya. Ketua sejak terpilih menjadi Ketua Partai Solidaritas Indonesia ya, Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Bogor, apa-apa rencana kerja baik jangka pendek maupun jangka panjang untuk memenangkan pemilu di pemilu 2024 Ketua? Ya. Nah ini kalau dihitung waktu sekitar 200 harian lagi ya, 200 harian. Nah, saat ini kita memperkuat infrastruktur politik, ya, DPC, DPRT, dan jaringan-jaringan di level bawah hingga ke TPS. Ya. Berarti ini sekarang ini sedang penggalangan untuk struktur ya? Ya, struktur. Itu berapa kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor, berapa desa? Di kecamatan di Kabupaten Bogor ini kan ada 40 kecamatan, 435 desa kelurahan, 435 desa kelurahan. Ya. Nah, ini kita sedang mengejar terus untuk melengkapi itu, karena kita tahu kan di partai politik itu datang dan pergi ya, stabilitasnya. Nah, itu. Nah, ini kita harapkan dalam beberapa bulan ke depan sudah tuntas, Kang Asep. Jadi untuk 40 kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten Bogor sudah terisi semua ya? Ya, sudah terisi. Nah, kemudian Pak, mendekati pemilu ini tentunya ada konsolidasi ya. Baik internal maupun dengan eksternal terutama dengan partai-partai ataupun dengan para caleg-caleg ya di luar struktur partai. Nah, itu bagaimana Pak perjalanannya Pak? Nah, kemarin itu sebenarnya setelah kita mendaftarkan ke KPU, berapa tuh Pak? Tanggal 12 Mei ya, 12 Mei. Langsung pada bulan Juninya kita konsolidasi. Kalau di PSI itu istilahnya kopdar, ya, kopi darat. Nah, kita mengumpulkan semua calon DPR RI, semua calon provinsi, dan semua calon DPRD Kabupaten Bogor. Di sini supaya ada sinergitas, ya, saling mengenal, sehingga bersinergi menciptakan suatu kekuatan ya untuk meraih kemenangan di Kabupaten Bogor ini. Jadi kami kemarin di Sun Resort Parung tuh kita kumpulkan semua bacalek yang terdaftar untuk dapil Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor ya, baik RI, provinsi maupun
DPRD ya? Betul, betul. Nah ini kan DPRD ada berapa kursi Kabupaten Bogor? Kabupaten Bogor ini ada 55 kursi. 50 dibagi berapa dapil? Dari 55 kursi itu dibagi menjadi 6 dapil. Ya. Terisi ya, semua ya? Semua terisi, full. Ya, full. Dan banyak juga anak-anak muda. Jadi saya yakin karena ada dokter, ada pengacara, ada pengusaha, ada akademisi. Ini dengan berbagai latar belakang ini ya, profesi mereka datang ke PSI untuk mendaftar menjadi bacalek untuk 2024 ya. 2024. Ya. Oke, nah saya kalau di PSI itu kan ada sebutan Pak, ya, bukan Pak dong saya, ya. Bro, nah, sis dan bro dan sis, ya. Sis ya, ya bro sis. Jadi Bro Mualim apa gimana nih? Ya bro, kalau saya ketua mereka suka panggil broket. Broket apa tuh? Bro ketua. Oh, singkatan dari bro ketua. Jadi itu kalau Kang Asep dengar di orang PSI broket, itu maksudnya broket ketua. Oh, broket itu ketua. Saya baru tahu. Broket Mualim. Oh, broket Mualim. Ya. Yeah. Oke. Nah, Pak Mualim. Yep. Ini kan mendekati tahun-tahun pemilu ya. Iya. Nah, tentunya harus persiapan di PSI harus lebih matang ya. Sebagai partainya anak muda. Boleh tahu Pak, moto dari PSI itu sendiri apa Pak? Moto dari PSI itu kalau kami gini ya, di pertemuan-pertemuan itu kalau dibilang mana solidaritasmu, aku PSI, ya. Terus mantra kemenangan, mantra kemenangan 2024 itu PSI 2024 menang, pasti menang. Dan itu sudah diucapkan oleh Presiden Pak Jokowi. Luar biasa. Jadi koalisi ya. Koalisi menjelang pilpres. Betul. Dan Pak Mualim, ini Bogor tentunya dengan jumlah pemilih yang cukup terbanyak mungkin ya terbanyak di Indonesia. Terbanyak di Indonesia, itu mengatur Pak strateginya untuk meraih kemenangan bisa dibocorkan Pak? Apa gimana, apa rahasia atau bisa dibocorkan? Iya, mungkin saya cerita secara umum aja ya, secara umum. Kan kalau saat ini dari KPU sendiri kan sudah jelas jumlah TPS ya. Oh iya, jumlah ini final ya? Sudah rata-rata satu dapil itu 2.500 ya. Nah, pesan saya kepada teman-teman di PSI harus melengkapi itu. Setiap TPS harus ada orang kita, setiap TPS harus ada orang kita, harus ada saksi ya. Karena itu strategi yang basic sekali ya. Nah itu strategi bocorannya. Jadi PSI akan menyediakan saksi di semua TPS yang ada di Kabupaten Bogor. Betul. Kira-kira 15.000 lah. Ya, 15.000 TPS ya. Harus terpenuhi, wajib. Wah, itu kerjanya kerja keras. Kerja keras. Oke. Nah, ini broket ya? Broket. Broket Mualim sendiri ini nyalon apa hanya sebagai ini nih? Manajemen partai itu gimana nih? Apa nyalon juga nih? Dua-duanya. Jadi manajemen partai juga ya, sekaligus calon. Saya calon DPRD Kabupaten Bogor di Dapil 6. Dapil 6 itu ada 7 kecamatan, 61 desa. Wah, 61 desa. Jadi memang ketua ini siap ya, siap bersaing dan siap menang. Siap menang. Siap menang. Siap menang. Ini
incumbent berapa nih yang turun di Dapil 6? Kan itu harus diperhitungkan juga. Betul, betul. Kalau yang baru belum incumbent ya sama-sama ya. Kalau incumbent itu harus diperhitungkan. Iya betul. Proses pencalegan ini. Kalau saya lihat sih sebenarnya incumbent kayaknya semua turun, semua turun. Tetapi memang ada beberapa yang karena satu dan lain hal sehingga dia tidak bisa melanjutkan. Ya. Nah, oke, Pak Broket ya. Nah, Broket ini dalam menjelang pemilu ini kemudian tentunya kan sudah turun ke bawah Pak ya. Sudah turun ke bawah untuk melakukan konsolidasi kemenangan. Nah, kemudian masalah caleg perempuan ini Pak. Nah, itu caleg perempuan itu gimana Pak perkembangannya? Iya, memang dari awal kita sudah merencanakan itu. Itu sebenarnya masalah laten bagi semua partai. Ya, undang-undang itu kan mempersyaratkan 30% keterwakilan perempuan. Nah, karena memang dari pemilu ke pemilu sudah begitu, jadi jauh-jauh hari kita sudah menyiapkan. Ya, saat ini PSI sudah memenuhi 30% keterwakilan perempuan. Boleh, itu 30% untuk keterwakilan perempuan di PSI alhamdulillah sudah terpenuhi ya. Nah, boleh dong diceritakan nih, karena kan sebagai ketua Broket PSI Kabupaten Bogor tentunya memiliki visi dan misi ya, bagaimana memenangkan pertarungan di Kabupaten Bogor ini. Kemudian juga saya pengen tahu nih profil ya, profil karena kan akan nyalon ya, akan nyalon. Nah, profil Broket Mualim ini gimana nih? Dari mana asal, kemudian pendidikan, pengalaman organisasi? Saya ini udah tinggal di sini udah lebih dari 20 tahun, Kang. Jadi secara sosial, budaya dan lain-lain udah jadi Bogor banget. Bogor banget ya. Saya lahir memang di Serambi Mekah. Lahir di Serambi Mekah Aceh. Kemudian merantau ke Pulau Jawa ini dan akhirnya menetap di Kabupaten Bogor. Ya. Nah, terus kalau masalah organisasi, kita dari zaman sekolah dulu udah senang organisasi ya. Aktivis. Istilah sekarang aktivis ya, aktivis ya. Kita udah pernah di Muhammadiyah, pernah Pemuda Pancasila juga pernah ya, Karang Taruna. Pokoknya udah banyak lah organisasi yang kita, karena memang itu menjadi modal ya. Organisasi itu sangat membantu dalam proses pencalonan ke depan. Kita bertemu dengan orang berbeda ya, budaya berbeda, cara berpikir berbeda. Kalau kita di organisasi itu kan sudah terbiasa dari dulu ya. Kemudian kalau pendidikan, saat ini kita sudah posisinya S2. Ya, keren ya. Dewan S2, mantap. Nah, kemudian bidang politik nih, saya dengar sih pernah jadi salah satu ketua ya partai di Kabupaten Bogor. Iya betul. Sebelumnya dari Partai Berkarya, ketua Kabupaten ya. Kabupaten Bogor. Cuma karena dinamika politik, sehingga mengharuskan kita untuk terus berjuang melanjutkan di PSI. Nah, itu bincang sangat menarik ya dengan Broket Kabupaten Bogor. Nah, kemudian target, sekarang kita bicara target target pemilu 2024 untuk Kabupaten Bogor, Provinsi dan DPR RI. Seperti apa? Target tentu kan punya target kan? Harus punya target. Cuma memang kan kita membuat target itu harus realistis juga. Ya.
Nah, PSI saya mentargetkan di Kabupaten Bogor ini untuk DPRD Kabupaten satu fraksi. Satu fraksi. Jadi satu dapil. Satu orang. Oh, satu. Minimal. Minimal satu orang ya, satu dapil ya? Ya, minimal satu dapil, satu orang. Syukur kalau bisa dapat 6 kursi. Wah, luar biasa ya. Kita doakan ya. Ya, kemudian ini sukses. Amin, amin. PSI dan sukses jadi anggota legislatif ya, legislator. Ya. Betul. Nah, untuk provinsi kita targetkan 1 kursi dari Bogor ini. Kemudian DPR RI 1 kursi. 1 kursi. Ya. Ya. Itu harapan Broket Mualim ya untuk PSI di Kabupaten Bogor ya. Ya. Semoga sukses. Amin. Kemudian ada kiat-kiat khusus Pak atau pesan sebelum diakhiri ya. Tentunya untuk menyemangati rekan-rekan PSI Kabupaten Bogor ya, baik caleg maupun struktur partai. Ya, pesan saya kepada semua simpatisan, kader, pengurus partai, dan para calon anggota dewan di Kabupaten Bogor, tetap harus semangat berjuang, harus merebut hati masyarakat, merebut hati rakyat Kabupaten Bogor ini, untuk kemudian kita mempersembahkan kekuasaan dalam bentuk keadilan, kesejahteraan, pemerataan pembangunan, sehingga Kabupaten Bogor ini benar-benar menjadi kabupaten termaju di Indonesia. Ya, luar biasa ini ya, cita-cita yang mulia dari seorang Broket Mualim ya untuk bumi Tegar Beriman. Nah, oke. Dan selanjutnya Pak, untuk closing penutup ya, kira-kira untuk 2024 Pak, apakah ada wacana PSI akan mengusung calon apabila menemukan 1 porsi untuk bupati atau gimana? Apa Broket sendiri mau nyalon jadi bupati dapat 6 kursi? Oh ya, itu kita sebenarnya sudah punya calon. Oh, sudah punya calon ya. Diam-diam ya. Diam-diam sudah punya calon karena itu memang marwahnya partai ya. Semua partai pingin ada kepala daerah ya. Nah, insya Allah di Kabupaten Bogor ini kalau kita dapat 6 kursi, kita akan mencalonkan kepala daerah untuk Kabupaten Bogor. Nah, sekiranya nanti tidak dapat 6 kursi, di bawah 6 kursi, kita akan mengusung wakil kepala daerah. Wakil ya, wakil bupati ya. Ya. Oke. Nah, itu bincang singkat ya, mengasihkan sebetulnya dengan Broket ya. Broket PSI Kabupaten Bogor, Pak Dr. Andas Mualim Daud ya. Semoga cita-citanya tercapai, Pak Mualim. Satu lagi slogan PSI saya lihat sih di TV-TV anti korupsi dan intoleran. Nah, itu ya. Ya. Nasional itu ya. Itu kami menyebutnya dengan DNA. Apa DNA tuh? PSI ada 2 yaitu anti korupsi dan anti intoleransi. Biasa ya. Dan PSI perlu diketahui untuk pemilu 2019 banyak yang jadi untuk di kota-kota ya. Saat ini di Kota Bandung aja ada 3. Oh, ada 3 ya. Ya mudah-mudahan Kabupaten Bogor juga bisa tuh. Bisa insya Allah. Insya Allah ya. Mudah-mudahan ya. Jadi saya lihat sih PSI Jakarta juga ada ya wakilnya dan mungkin bisa menular nanti ke ini penyangga ibu kota ya. Jakarta malah booming. Wah, booming ya. Jadi, kemarin itu yang daftar, yang daftarnya banyak banget di Jakarta sampai 800-an. Jadi seleksinya ketat sekali itu DKI Jakarta. Saya lihat sih Jakarta memang kemarin yang 8 anggota dewan. 8 ya.
anak muda itu ada yang kritis ya. Masih mahasiswa tuh waktu daftar. Oh, masih. Dan jadi ya? Jadi. Dan jadi. Nah itu untuk para mahasiswa ya, jangan takut. Untuk masyarakat biasa pun betul. Jangan daftar aja di di partai politik ya. Dan Anda juga harus ada keinginan untuk menjadi anggota legislatif ya. Siapa lagi kalau bukan kita gitu ya. Dan mudah-mudahan Kabupaten Bogor eksis Pak. Partai PSI-nya ya, mudah-mudahan eksis ya. Roket Maling Daud ya, sukses terus ya. Selamat malam nih. Wah, malam. Malam nih. Selamat sore. Terima kasih. Mantap ya. Mantap. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Pak. Ya.